Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulastri Aminah, BP 180107-2005 dari kelas 3AD3 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proposal yang saya buat dengan judul Penyusunan Laporan Keuangan UPS Permata Ibu berdasarkan SAK etap menggunakan Excel for Accounting. Pembahasan pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Pada bab 1 terdapat yang pertama latar belakang. Usaha kecil dan menengah merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan sebagian besar masyarakat Indonesia. Usaha kecil dan menengah atau kita sebut UKM harus didukung kemampuannya agar dapat memperluas kesempatan usaha dan memperluas lapangan pekerjaan. Di samping itu, UKM bukan sektor usaha tanpa masalah. Masalah utama dalam pengembangan usaha kecil menengah adalah mengenai pengelolaan laporan keuangan. Karena banyak UKM yang beranggapan bahwa pengelolaan keuangan merupakan hal yang mudah dan sederhana. Namun kenyataannya, pengelolaan laporan keuangan diperlukan keterampilan akuntansi yang baik oleh pelaku bisnis. Kehadiran standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik diharapkan dapat memberikan kemudahan untuk UKM dalam menyajikan laporan keuangan. Sesuai dengan ruang lingkup SAK etap, maka standar ini dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik yang dimaksud adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pihak eksternal. Pencatatan akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu mencatat transaksinya secara manual dan menggunakan aplikasi komputer. Seiring perkembangan zaman, perusahaan lebih cenderung menyusun laporan keuangan menggunakan aplikasi komputer karena memberikan kemudahan dan menghasilkan catatan laporan keuangan yang baik. Salah satu aplikasi komputer yang sering digunakan untuk mencatat laporan keuangan adalah Excel for Accounting atau EVA. EVA cocok digunakan oleh perusahaan skala mikro, kecil, dan menengah. Dengan kelebihan adalah perusahaan dapat merancang sendiri format pencatatan dan laporan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, rumusan masalah. Sesuai dengan uraian latar belakang tadi, maka dapat dirumuskan masalahnya adalah bagaimana menyusun laporan keuangan pabrik susu Serambi Milk atau UPS Permata Ibu menggunakan aplikasi Excel for Accounting berbasis SAK etap. Yang ketiga, batasan masalah. Dalam melakukan rancangan tugas akhir ini, saya membatasi pembahasannya. Yang pertama, akhir periode laporan keuangan perusahaan adalah Desember 2020. Akhir Desember 2021. Sedangkan pencatatan atas transaksinya adalah bulan Januari 2021. Selanjutnya, yang keempat, tujuan penelitian. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui penggunaan aplikasi Excel for Accounting dalam mencatat transaksi dan menghasilkan laporan keuangan UPS Permata Ibu berdasarkan SAK etap. Selanjutnya yang kelima, manfaat penelitian. Yang pertama bagi penulis. Dengan dilakukannya penelitian ini, penulis berharap dapat memperdalam ilmu pengetahuan secara teoritis dan praktis dalam mengaplikasikan komputer akuntansi untuk menyusun laporan keuangan pada perusahaan. Yang kedua, bagi perusahaan, penulis berharap penelitian ini dapat membantu perusahaan dalam mengetahui kondisi keuangan dan kegiatan historis perusahaan secara cepat dan tepat, sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Yang ketiga, bagi politeknik. Penelitian ini dilakukan agar politeknik dapat menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang akademik dan pemanfaatan ilmu akuntansi ke dalam aplikasi komputer akuntansi. Selanjutnya, yang keenam, metode penelitian. Di sini saya menggunakan dua metode penelitian. Yang pertama metode pengumpulan data dan yang kedua metode analisis data. Metode pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan.
Sedangkan metode analisis data, saya memulai dari mengelompokkan data yang diperoleh dari perusahaan, kemudian memilih transaksi yang terjadi selama periode tertentu, lalu memasukkan data yang diperoleh ke Microsoft Excel for accounting. Terakhir, menyusun dan mencetak laporan keuangan perusahaan sesuai dengan SAK etap pada periode tertentu. Selanjutnya, sistematika penulisan. Yang pertama, bab 1, pendahuluan. Pada bab ini menjelaskan secara garis besar mengenai latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian. Bab 2 itu tinjauan pustaka. Pada bab ini saya menjelaskan tentang landasan teori yang berhubungan dengan rumusan masalah seperti pengertian, jenis biaya, metode perhitungan harga pokok, dan tentang Microsoft Excel for accounting, bagaimana langkah-langkah membuat formatnya. Selanjutnya bab 3, gambaran umum perusahaan. Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum perusahaan yang meliputi sejarah berdirinya perusahaan, struktur perusahaan, kondisi perusahaan saat ini, serta penjelasan mengenai kegiatan umum perusahaan. Selanjutnya bab 4 tentang pembahasan. Pada bab 4 ini menjelaskan tentang tahapan penyelesaian berdasarkan landasan teori yang terkait pengaplikasian Microsoft Excel for accounting dalam mencatat transaksi dan menyusun laporan keuangan perusahaan. Bab 5, penutup. Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan perusahaan yang dijabarkan pada bab-bab sebelumnya serta saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan ke depannya. Selanjutnya kita masuk ke bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama ada pengertian akuntansi. Menurut Kieso, akuntansi bisa didefinisikan secara tepat dengan menjelaskan 3 karakteristik penting. Yang pertama, mengidentifikasi. Yang kedua, pengukuran tentang entitas ekonomi. Yang ketiga, pemakaian berkepentingan. Karakteristik ini telah dipakai untuk menjelaskan akuntansi selama bertahun-tahun. Namun, entitas ekonomi telah berubah secara signifikan baik dari segi ukuran maupun kompleksitas. Dan pemakaian berkepentingan juga telah bertambah secara substansial baik dari segi jumlah maupun keragaman dan pengkomunikasian informasi keuangan. Yang kedua, siklus akuntansi. Menurut Michel Suharli, siklus akuntansi merupakan rangkaian tahapan dari suatu transaksi dari peristiwa sampai dengan pelaporan pada akhir periode dan berlanjut pada analisis transaksi sampai pelaporan periode berikutnya dan begitu seterusnya. Siklus akuntansi dimulai dari pengumpulan dokumen transaksi, kemudian menjurnal, lalu diposting ke buku besar, lalu dibuatkan neraca saldo, dibuatkan jurnal penyesuaian, kemudian susun neraca lajur, kemudian menyusun laporan keuangan, dibuatkan jurnal penutup dan jurnal pembalik. Selanjutnya laporan keuangan. Menurut Kieso, laporan keuangan merupakan pengkomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak-pihak di luar perusahaan. Laporan keuangan menampilkan sejarah perusahaan yang dikuantifikasi dalam nilai moneter. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Penyajian laporan keuangan. Yang pertama, penyajian wajar. Yang kedua, kepatuhan terhadap SAK etap. Yang ketiga, kelangsungan usaha. Yang keempat, frekuensi pelaporan. Yang kelima, penyajian yang konsisten. Yang keenam, informasi komparatif. Yang ketujuh, materialitas dan agregasi. Yang kedelapan, laporan keuangan lengkap meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
Selanjutnya yaitu SAK etap. Menurut IAI, standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha dan kreditur. Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan SAK etap jika otoritas berwenang membuat regulasi mengizinkan penggunaan SAK etap. Selanjutnya, akuntansi biaya pada perusahaan manufaktur. Menurut Handayani dan Haryati, entitas manufaktur merupakan entitas yang memproduksi sendiri barang-barang yang selanjutnya barang yang telah diselesaikan produksinya tersebut dijual. Sedangkan akuntansi biaya menurut Iwayadi adalah akuntansi biaya yang merupakan suatu proses untuk mentransformasi input menjadi output. Namun input dan output yang digunakan lebih spesifik. Inputnya adalah data biaya, sedangkan outputnya berupa informasi biaya. Selanjutnya, pencatatan akuntansi metode harga pokok produksi. Pencatatan akuntansi metode harga pokok produksi yang pertama yaitu akuntansi biaya bahan baku. Yang kedua, akuntansi biaya tenaga kerja. Yang ketiga, akuntansi biaya overhead pabrik. Dan yang keempat, akuntansi untuk produk jadi. Selanjutnya, Excel for Accounting. Langkah-langkah menggunakan Excel for Accounting. Yang pertama, kita membuat format daftar perkiraan. Akun-akun apa saja yang kita pakai untuk menyusun laporan keuangan. Yang kedua, pembuatan format neraca saldo. Yang ketiga, pembuatan format jurnal kas. Yang keempat, pembuatan jurnal bank. Yang kelima, pembuatan format jurnal pembelian. Yang keenam, format jurnal penjualan. Yang ketujuh, jurnal umum. Yang kedelapan, buku besar. Yang kesembilan, neraca lajur. Yang kesepuluh, laporan laba rugi. Yang ke-11, laporan perubahan ekuitas. Yang ke-12, neraca atau laporan posisi keuangan. Dan selanjutnya yang terakhir adalah pembuatan buku pembantu utang dan piutang jika perusahaan memiliki supplier dan customer yang cukup banyak. Selanjutnya, bab 3 tentang gambaran umum perusahaan. Yang pertama kita bahas adalah sejarah perusahaannya. Pabrik susu Serambi Milk berdiri pada tahun 2019 yang beralamat di Jalan Syekh Ibrahim Musa, RT 07, Kelurahan Ganting, Kota Padang Panjang. Serambi Milk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan susu sapi. Sebelum pabrik susu Serambi Milk berkembang pesat seperti sekarang ini, dahulunya pabrik susu ini bermula dari adanya kelompok tani yang bergerak di bidang sapi perah. Kelompok tani ini bernama Kelompok Tani Permata Ibu yang berdiri pada tahun 1981. Pada tahun 1981, ada program dari Kementerian Modal dan Koperasi yaitu bantuan berupa sapi perah sebanyak 800 ekor untuk semua KUD yang ada di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Kelompok Tani Permata Ibu ini di bawah naungan KUD Media mendapatkan 27 ekor sapi perah. Nah, pada tahun 1991, Kementerian Koperasi mengadakan evaluasi untuk melihat apakah sapi-sapi tersebut masih ada atau tidak. Sedangkan di Kota Padang Panjang, hanya Kelompok Tani Permata Ibu yang menyisakan sapi sebanyak 23 ekor. Seiring berjalan waktu, terbentuklah Unit Pengelolaan Susu atau UPS Permata Ibu pada tahun 2003. Namun, UPS ini tidak berjalan lancar karena kurangnya pengelolaan bagian pemasaran. Selanjutnya pada tahun 2019 pemilik mulai melegalkan perusahaan secara hukum, mulai dari membuat akte pendirian dan membuat BPOM untuk susunya. Dalam pengembangan usaha, UPS Permata Ibu bergabung dalam Koperasi Peternak Sapi Perah Merapi Singgalang yang anggotanya adalah semua kelompok tani yang ada di Padang Panjang yang bergerak di bidang sapi perah dan pengelolaan susu.
Jadi UPS ini salah satu bagian dari koperasi, tetapi secara usaha UPS Permata Ibu mengelola keuangannya sendiri. Peran koperasi di sini hanya untuk memasarkan hasil produksi susu dari anggota koperasi. Yang kedua, struktur organisasi. Struktur organisasi yang ada di Pabrik Susu Serambi Milk atau UPS Permata Ibu ini, yang pertama pimpinan, yang kedua sekretaris, yang ketiga bendahara, kemudian ada unit yang membantu berjalannya produksi. Yang pertama unit delivery, unit administrasi dan display, unit budidaya, unit produksi, dan unit marketing. Selanjutnya kegiatan perusahaan. Kegiatan Pabrik Susu Serambi Milk atau UPS Permata Ibu setiap harinya adalah memproduksi susu murni yang diambil langsung dari sapi-sapi yang diternak oleh pihak pengelola sapi pabrik. Bukan hanya dari sapi peternak sendiri, pemilik pabrik juga menerima susu sapi murni dari warga sekitar yang berprofesi sebagai peternak sapi. Tujuannya adalah agar warga sekitar atau pihak luar dapat terbantu perekonomiannya. Selain mengolah susu, Pabrik Susu Serambi Milk juga menerima kunjungan dari berbagai instansi. Misalnya kunjungan wisata edukasi dari sekolah-sekolah maupun universitas. Pabrik Susu Serambi Milk juga menerima anak magang dari universitas manapun. Selanjutnya, proses produksi. Pabrik Susu Serambi Milk memproduksi susu murni menjadi susu pasteurized, plain, yogurt, dan kefir. Pabrik beroperasi setiap hari, mulai dari pengambilan susu dari kandang sapi, kemudian diolah ke mesin yang ada di pabrik sehingga menjadi susu, yogurt, dan kefir. Dalam sehari, pabrik susu bisa menghasilkan 300-400 liter susu. Kemudian yang terakhir, kondisi perusahaan saat ini. Dalam masa pandemi, pabrik susu mengalami sedikit penurunan daya jual. Sebelum pandemi, omset pabrik susu bisa mencapai 3-4 juta rupiah per hari. Sedangkan beberapa bulan di tahun 2020 atau di saat pandemi kemarin, omset pabrik menurun. Sekarang omsetnya hanya 1-2 juta rupiah per hari. Hal ini dikarenakan susu tidak dapat dijual keluar kota. Biasanya pabrik susu mengirim susunya ke Padang dan Riau. Dan saat ini UPS Permata Ibu menerima 5 mahasiswa magang dari Jambi dan 2 mahasiswa dari Universitas Andalas. Sekian presentasi dari proposal rancangan tugas akhir saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.